Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel Syamsul Lombok, sahabat para pekerja migran Indonesia dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya kembali akan mengupdate informasi seputar Makkah dan sekitarnya. Namun sebelumnya seperti biasa silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat sekalian mendapatkan pemberitahuan terkait informasi terkini, terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Sahabat-sahabat sekalian, beberapa hari terakhir perkembangan kasus COVID-19 yang terjadi di wilayah Kerajaan Saudi Arabia mengalami lonjakan yang luar biasa. Jika kita bandingkan dalam 10 hari terakhir, ternyata kasus COVID-19 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari angka 100 kasus per harinya hingga hari ini sudah mencapai 1.746 kasus per harinya. Sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi bahwa angka kasus COVID-19 yang terjadi di wilayah Kerajaan Saudi Arabia itu melonjak hampir 70% dari angka 1.024 kasus pada hari Ahad tanggal 2 Januari 2023 kemarin menjadi 1.746 pada tanggal 3 Januari tahun 2022 hari ini. Ini menunjukkan bahwa terjadi penyebaran yang sangat masif, terjadi penularan yang sangat masif yang terjadi di wilayah Kerajaan Saudi Arabia, terutama setelah ditemukannya varian jenis terbaru COVID-19 jenis Omicron yang sudah masuk ke wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Akibat dari perkembangan COVID-19 yang ada di wilayah tersebut, maka beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia mengalami penyesuaian. Di antaranya misalnya, jika sebelum terjadinya lonjakan kasus ini, warga negara yang tinggal di wilayah Kerajaan Saudi Arabia, baik mukimin maupun muwattinin, sudah tidak diharuskan lagi menjaga jarak, kemudian tidak juga diwajibkan mengenakan masker, dan mereka juga boleh berkumpul di tempat-tempat yang lain, di tempat-tempat publik begitu ya. Namun sejak beredarnya atau sejak meningkatnya kasus COVID-19 di wilayah Kerajaan Saudi Arabia, maka kebijakan-kebijakan yang selama ini sifatnya longgar gitu, sekarang kemudian mulai kembali diterapkan untuk pengetatan atau menerapkan kembali protokol-protokol kesehatan, seperti misalnya menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, kemudian mengenakan masker dan lain sebagainya. Beberapa hari yang lalu juga kita melihat bahwa para petugas yang ada di Masjidil Haram juga sudah mulai memasang stiker penanda jarak antara jamaah satu dengan yang lainnya. Ini bertujuan untuk menjaga jarak para calon jamaah yang hendak melaksanakan kegiatan ibadah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, khususnya di Masjidil Haram. Jadi yang selama ini misalnya para jamaah sudah boleh merapatkan safnya, tapi setelah kebijakan yang terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, maka seluruh jamaah yang hendak melaksanakan ibadah di Masjidil Haram harus menjaga physical distancing, harus menjaga protokol-protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mengenakan masker, dan tentunya mencuci tangan. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, dampak dari berkembangnya angka kasus COVID-19 di wilayah Kerajaan Saudi Arabia tentu akan berimplikasi ke kebijakan-kebijakan yang lainnya, misalnya dengan kegiatan ibadah umroh, kemudian terkait dengan masuknya warga asing yang ingin masuk ke wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Meskipun sampai hari ini belum ada perubahan kebijakan dari pemerintah Kerajaan Saudi Arabia bagi mereka yang hendak masuk ke wilayah Kerajaan Saudi Arabia, apakah itu mereka muwattinin ataupun mukimin yang hendak masuk ke wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Sampai saat ini para calon jamaah umroh misalnya masih diperbolehkan masuk ke wilayah Kerajaan Saudi Arabia, ataupun teman-teman PMI yang selama ini ingin kembali ke wilayah Kerajaan Saudi Arabia juga sudah masih diberikan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia untuk bisa kembali ke negara tersebut.
Akan tetapi sebagai gambaran sahabat-sahabat sekalian, bagi mereka, bagi teman-teman yang ingin kembali ke wilayah kerajaan Saudi Arabia, harus betul-betul mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan apabila mereka ingin kembali ke wilayah kerajaan Saudi Arabia dengan tujuan bekerja. Misalnya ada sahabat saya kemarin menyampaikan kepada saya bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya karantina, biaya transportasi, biaya PCR dan lain sebagainya itu sekitar 11.000 rial atau hampir setara dengan sekitar 43 jutaan. Itu yang harus ditanggung biaya apabila teman-teman ingin kembali ke wilayah kerajaan Saudi Arabia. Jadi apalagi dengan adanya kasus terbaru ini, kemungkinan biaya-biaya untuk karantina akan membengkak dan pemerintah kerajaan Saudi Arabia pasti akan memberlakukan kebijakan yang lebih ketat lagi yang akan diberlakukan bagi setiap pendatang yang ingin masuk ke wilayah kerajaan Saudi Arabia. Sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, ini adalah perkembangan terbaru dan kita berdoa mudah-mudahan situasi ini kembali normal seperti biasa dan pemerintah kerajaan Saudi Arabia mampu mengendalikan pertumbuhan kasus COVID-19 yang melanda wilayah mereka, sehingga kita semua para calon jamaah umroh maupun teman-teman pekerja yang saat ini tertahan di Indonesia bisa kembali ke Arab Saudi dalam kondisi normal dan tidak mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi. Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, kritik maupun saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Bagi yang belum mendukung channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat sekalian mendapatkan pemberitahuan terkait informasi terkini, terbaru, dan menarik lainnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.